Halo, selamat datang Pet Parents di acara Ask Our Expert di channel Pet Republic bersama saya, Clemens. Dan hari ini pastinya kita ditemani lagi oleh narasumber yaitu Pak Deddy Cahyano yang akan membantu kita untuk memberikan knowledge atau pengertian tentang anjing peliharaan. Nah, episode hari ini adalah how to choose a healthy puppies atau bagaimana cara memilih puppies atau anak anjing yang sehat sewaktu kita ingin memilih, ya Pak Deddy ya. Oke. Ya, selamat bertemu kembali viewers. Oke. And I'm happy to be here. Yes, thank you Pak Deddy ya untuk datang lagi di acara Ask Our Expert sebagai narasumber kami lagi. That's a good program. That's a good questions. Banyak yang orang yang ingin tahu bagaimana and so on. Pastinya karena anjing adalah suatu hal yang perlu dipelajari lebih dalam karena nggak cuma sebatas cetek doang knowledge-nya ya. Oke, kita langsung masuk ke episode hari ini. Pertanyaan ini adalah disclaimer dulu terlebih dahulu, notes terlebih dahulu. Kalau indikasi yang kita pelajari hari ini bukan indikasi yang tidak dapat dilihat atau secara genetika dari puppies, melainkan secara fisik luar ya Pak Deddy ya. Jadi bukan secara genetika bawaan dari orang tuanya, tapi secara fisik yang ada di puppies tersebut. Kita langsung masuk aja nih, Pak Deddy. Apa saja sih yang perlu kita siapkan untuk memilih anak anjing yang sehat atau puppies yang sehat? Oke, kalau menurut saya ini kita masuk dari akarnya, dari awalnya. Siapa is the producer of the puppies? Oke, siapa narasumber? Itu yang paling penting. Jadi siapa yang produsernya? The producer adalah the breeders. The breeders. Ya, pembiak ini adalah the producer of the puppies. Dia yang menelenggarakan persilangannya, dari the parents, mamanya dari puppiesnya. Dia yang prepare, dia yang besarkan atau dia yang pilih selection of stoknya, and so on. Jadi si breeder ini punya share yang cukup besar, ya dalam pengaruh lah ya. Ya, dalam menentukan quality, ya, quantity, maupun health. Oh, the health. Jadi kesehatannya ya juga si breeder. Satu, bagaimana lingkungan si breeder? Jadi gimana lingkungannya? Bagaimana dia punya standard of health-nya? Itu kan pasti bisa dilihat oleh Anda gitu sebagai calon pet parents yang mengambil puppies, sebagai adopter. Mari kita sebaiknya visitlah the breeders. Oh, kita kunjungi tempatnya nih. Kunjungin, berbicara, minta advice, minta pendapat and so on. Itu adalah number one. Ya, fase pertama yang Anda harus jalanin adalah to contact the breeders. Ya, masa kita mau memilih puppies tapi tanpa kita tahu latar belakangnya. Di situ Anda bisa menilai who is your breeders. Okay. Gitu loh. Kalau Anda mau jadi nantinya mau jadi seorang breeders pula, seorang breeders adalah the successor of another breeders, adalah penerus of the other breeders. So ini breeders bisa juga jadi mentors Anda. Memberitahu bagaimana cara Betul. Breeding gitu ya. Ya. Okay. Tapi di sini kan banyak breeder categories. Ada commercial breeders, ada show breeders. Ada yang kayak buat polisi juga ya. Ada workings. Dog workings, yang for workings gitu. Mereka hanya meneliti characters, temperaments, and physicals. Ada juga breeder for hunting gitu. Kalau di luar negeri ada juga breeder for hunting. Jadi anjing-anjingnya diteliti, ditrain untuk hunting, jadi di reproduce hunter to hunters. Ya, parentsnya hunter to hunter, jadi the better hunter. Seperti begitu. Jadi akarnya adalah si breeders. Next adalah yang kedua adalah
siapa parentsnya, siapa Oh, bapak mamanya papa mama ini papisnya anjing. itu ya? Iya, papi ini anjing. Bukan breeder tapi papa mamanya papisnya itu siapa Iya. itu? Parentsnya dari anjing itu siapa dan title-nya bagaimana kalau ada. Kalau nggak ada title, Anda bisa visit dia, bisa lihat. Kalau bisa, both ibu dan bapak ada di sana. Anda bisa lihat Perhatiin kondisinya gitu ya. kayak apa. Ya, kalau secara profesional, ini sangat penting. Memperhatikan dari papa mamanya Yes, siapa papa mamanya itu is the foundation of dari kita punya bloodline. Kalau saya mau jadi breeder, saya harus consider bloodline ini siapa. Ya. Kalau nggak ya? Makanya di sini ada pedigree. Ya, pedigree yang 3 generation saya rasa sangat cukup untuk mempelajarin siapa si ibu, siapa si ayah. Dan di dalam pedigree itu ada titles. Ancestor keturunannya, ya ada title champ, ada title CEO, ada title field itu lapangannya, apa dia sebagai pemburu, apa dia sebagai anjing pekerja, ya. Ini terkecuali anjing-anjing toys. Anjing toys itu kagak ada record yang seperti begitu. Oh iya, buat main biasanya. Ya, mungkin ada show titles. Ada show title. Yes. So dari parentsnya itu kita bisa lihat siapa dia, value-nya kayak apa, ya, form bentuknya kayak apa, Ya. Tempat tinggalnya mungkin juga diperhatiin dari betul. Yang tadi kita udah bahas tempat tinggal breedernya, tapi sekarang ini lebih ke individual, papa mamanya ya? lebih ke individual papa mamanya. Ya, kalau Health-nya kayak atau mental attitude and behavior apa segala itu Anda bisa melihat dari papa mamanya lah ya. bisa diuji dari sana. Bisa diuji. Ya mungkin terlihat dari papa mamanya, ya pasti terturun lah seenggaknya ya betul. ke anaknya gitu ya. Yang kita harapkan begitu. Ya, a good parents, a healthy parents produce healthy puppy. Yes. Ceritanya kan begitu. Berikutnya adalah kita udah langsung lihat the pack of litternya, the pack of puppiesnya yang diproduce. Berarti langsung lihat ke papisnya secara langsung, Secara pribadi. Nestnya. Ini masih belum individual. Oh belum? Ya, ini seandainya kata anakannya ada 5. Oh, kita perhatiin Ada lagi 6, nih. atau ada kalau Anda masih sempat lihat, ya, the pack-nya kayak apa, the pack of puppies-nya kayak apa. Apakah mereka uniform? Ya. Apakah ada resemblance dari si ayah? Ya, cerminan dari si ayah, cerminan dari si ibu. Apa ada di X factors? Ya, X factor yang kita kagak ada. Kagak ada tapi ada di sini. Mungkin dari generasi sebelumnya kita kagak tahu. Nah, itu evidence, physical evidence. Physical evidence yang Anda bisa uji. Ya. Nah, kita nggak usah ngomong detail sampai ke genetic problem. Yeah. kita lihat, kita ingin melihat, menilai, menguji physical aja bagaimana memilih anak anjing yang sehat. Nah, dari situ dari nestnya kita bisa lihat sehat semuanya atau ada yang cacat satu atau ada yang sakit satu. Ya pasti ada Kalau jika di situ ada yang sakit satu, ya, ini sakitnya apa? Oh. Menular atau tidak? Ya, atau bagaimana? Itu Anda punya perspektif lah ya, secara menyeluruh bagaimana melihatnya. Itu kalau Anda masih bisa lihat the whole pack. The whole pack. Ya. Lalu kita masuk ke individualnya. Baru ke papisnya. Ya, yang mana yang Anda pilih? Ya, ketika Anda udah ambil salah satu dari yang Anda udah pilih, nah Anda uji di situ. Nah, di sini chemistry-nya kita melihat si anak anjing ini adalah the whole part of the body and everything. Apa sih yang paling besar, yang paling luas dan paling besar, yang paling jelas ya. Dalam physical adalah bulu. Yang paling banyak, luas dan bulu dulu tuh ya, berarti ya. Bulu. Lalu kulit. Baru lagi masuk kuping. Ini dulu. Ini dua kita uji dulu. Di bulu dan
di kulit. Apakah bulunya cerah, sehat, atau kan kusam? Ya. Apakah kulitnya baik, bagus, sehat, kagak ada parasit, kagak ada jamur, tidak ada kutu? Di situ kita harus ini kebersihannya and so on. Baru kita masuk ke menguji dia punya body part yang lain. Body part yang lain adalah mata, telinga, hidung, mulut, sampai ke kelaminnya dan dubur and so on, everything. Secara keseluruhan yang akhirnya terpentingnya ya. Itu detail, atau sampai ke telapak kaki. Telapak kaki juga. Ya, atau di situ sering terjadi ya ada sesuatu hal bakteria yang hidup di situ, yang tersembunyi di situ atau apa bagaimana, ya itu harus ini. Jadi mata ada sakit matanya yang kayak bagaimana, telinga pun ada sakit telinganya yang kayak bagaimana, itu kita harus uji dengan dokter hewan and so on gitu. Terus gigi yang baik, mulut yang sehat pun kita harus lihat, observasi. Itu dari perspektif dari papis health, kesehatannya. Oke, kalau misalkan kita nih, misalkan aku, Pak Deddy, mau untuk mengadopsi papis, tapi nggak tahu nih latar belakangnya, nggak tahu papa mamanya, breedersnya juga nggak tahu, brokers lah kayak misalkan di pet shop atau dimanapun yang nggak ada latar belakangnya. Itu perlu dilihat apanya tuh Pak Deddy? Yang perlu diperhatiin secara... kalau Anda cuman punya informasi pendek, selimit itu, agak sulit. Jadi Anda harus cuman bisa melihat secara fisikal aja, nggak bisa. Udah nggak tahu ya. Anda nggak bisa menduga-duga, dan Anda. Nah, yang paling penting adalah salah satu yang evidence yang paling bisa kita lihat juga adalah bone structure, ya, kakinya bengkok apa enggak, ya. Bone structure ini sebenarnya bisa kita lihat, nggak usah pakai X-ray and so on, nggak usah terlihat ya. Dengan kasat mata juga bisa kita lihat gitu loh, seperti bulu, kulit, telinga and so on. Bone structure itu harus bagus, ya, kagak ada yang bengkok, ya, jalannya harus normal, ya, kagak timpang, kagak pincang and so on. That is the most, itu yang paling penting. Kalau pilihan Anda tidak ada historis, tidak mengandung historisnya, Anda cukup hanya periksa physical. Physical, oke. Sebelum saya lupa, di sini si breeder sudah bisa memberikan health certificate semestinya. Health certificate itu apa ya? Ya buku vaksin vaksinasi. Gitu ya? Vaksin. Ya. Terus padahal di dalam buku vaksinasi itu ada keterangan vaksin dan keterangan worming. Kapan diberikan anti kutu atau obat cacing. Oke Pak Deddy, pertanyaan selanjutnya, apakah kita bisa melihat mental issues di seekor anjing? Yes. Papis. Iya. Sangat itu salah satu keharusan yang kita harus uji sebenarnya. Adalah karakter and temperament dari anak-anak itu. Mungkin temperamen belum ada, ya. Tapi behavior anjing sehat, behavior dari keturunan, ya, sustainable-nya itu, kekokohannya itu, karakternya dia harus jelas terlihat caranya dia bermain, dia juga boleh ketakutan atau apa. Bersembunyi sendiri atau takut sama stranger atau takut sama binatang lain, dia mesti, anak anjing harus free dari otak hal yang seperti itu ya, mentalnya jangan sampai ada kayak harus berani and happy go lucky puppy. Kalau misalnya mentalnya ada papisnya ketakutan atau apa, berarti ada mentalnya, berarti ada issues fear, ya. Iya, ada fears, ada apa, itu juga salah satu kekurangannya. Oke.
Pak Deddy, pertanyaan selanjutnya, umur berapa sih yang sudah layak nih untuk puppies diberikan ke owner yang baru? Interesting. Ini saya mau bawa sedikit. Sebenarnya puppies ini ada tahap-tahap critical periods. Ada yang namanya 5 critical period. Tapi itu nanti kita akan bahas di episode jadi, yang pet parents tunggu aja di episode yang ke depan ya, pasti kita akan membahas tentang 5 critical periods. Tapi yang sekarang dipertanyakan kapan sebaiknya. Jadi ada fase-fase umur. Ya. Contoh umur 6 minggu sampai 8 minggu is the opening of otak, fungsi syaraf otak dari puppies ini ya, untuk adventure a new life. Untuk mencari new whole things lah ya, beberapa hal ya, new things yang baru-baru gitu loh. Itu dalam proses pembelajarannya anak-anak anjing di umur 6 minggu sampai 2 bulan itu adalah pintu yang pertamanya. Pintu pertama untuk mempelajari banyak hal. Jadi dia mencari manusia. Di situ dia mengenal manusia dan mencari manusia untuk dia punya pelindung atau companion. So, jadi baiknya untuk sosialisasi kapan dia dibawa pulang, kapan dia diambil, kapan itu pada saat 1,5 sampai 2 bulan atau 2 bulan, maybe 2 bulan setengah masih ini. Di saat itu dia akan fulfill dia punya pelajaran gitu. Pelajaran hal-hal yang baru, adventure baru, cerita dalam teman baru, manusia baru. Begitu pula dengan binatang-binatang yang baru di lingkungan yang baru. Jadi ya itu pet parents buat pet parents yang baru mau memulai atau mengadopsi anak anjing, puppies, pastinya perlu diperhatikan banyak hal ya Pak Deddy ya, bukan cuma sebatas wah suka ini ambil, enggak, tapi harus diperhatikan secara menyeluruh kehidupannya, latar belakangnya, breedersnya, papa mamanya, saudara-saudaranya. Iya, saudara-saudara juga pasti itu perlu diperhatikan banget, dan sampai di mana dia sudah layak untuk diberikan ke owner selanjutnya sekitar 1-2 bulan ya Pak Deddy ya. Itu pun harus diperhatikan. Apakah dia sudah mulai mencari manusia, apakah dia sudah memulai untuk belajar new things, adventure dalam kehidupan yang baru dia. Dan perlu diingatkan akan episode selanjutnya ya, pastinya kita akan mempunyai episode tentang 5 critical periods. Jadi pet parents jangan sampai ketinggalan banget episode itu, karena perlu banget diperhatikan dan dipelajari lebih dalam, terutama juga narasumber Pak Deddy yang sudah sangat-sangat profesional dalam anjing peliharaan. Begitu pet parents, terima kasih sudah pada nonton, dan we love, we care, we educate. Untuk remembrance, untuk mengingatkan aja. Jadi faktor-faktor yang lain selain kesehatan fisik, kesehatan rohani dan jasmani ya, itu perlu sangat penting untuk si puppies ini menempuh new life dengan si owner yang baru. Terima kasih. Bye bye.